Baik, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Johnson. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan, video yang sebelumnya sudah saya, eee, coba jelaskan terkait dengan, introduction kepada, JavaScript ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan, lebih dalam mengenai conditional pada JavaScript. Mungkin kalau di, video sebelumnya kita juga udah Mmm, sedikit, melihat tadi ada yang namanya if else ya. Nah, if else itu juga adalah salah satu bagian dari, conditional pada JavaScript. Yang pertama kita akan masuk kepada apa itu, conditional ya. Jadi conditional adalah, statement percabangan yang menggambarkan suatu kondisi. Nah, statement ini akan mengecek apakah kondisi spesifik kondisi itu lalu menjalankan perintah berdasarkan kondisi tersebut. Yang dicek apakah kondisi tersebut benar atau tidak. Nah, kalau benar, maka kondisi tersebut akan dijalankan. Nah, kita masuk kepada yang kondisi conditional pertama yaitu if statement ya. Jadi yang pertama, mungkin kita mulai dari contohnya dulu, seperti ini misalkan jika cuaca cerah maka kita akan pergi keluar. Nah, jadi ketika cuaca hari ini cerah, misalkan bernilai true gitu ya, nah maka kita bisa pergi keluar. Tapi kalau enggak, maka kita nggak akan pergi keluar gitu ya. Sama kayak misalkan jika lapar kita makan, jika tidak lapar ya kita tidak makan gitu ya. Nah itu fungsi dari if else. Nah, contohnya kalau kita terapkan dalam coding adalah seperti ini ya, if true. Nah sebenarnya kalau if true ini, dia bukan conditional ya bukan bukan gitu, cuma dia conditional tapi karena dia true. Nah, true itu maksudnya gimana? Karena conditional jika nilainya bernilai true, di dalam kurung ini itu adalah conditional gitu ya. Jika true, maka kita kan nge-print ini nih, kita kan nge-print console log ini gitu. Nah, kita mungkin bisa, ke contoh berikutnya ya. Nah, jika salah, if false, kita kan keluar ini. Ini meskipun, kemungkinan besar nggak akan kita pakai ya yang true dan false ini ya. Karena, jarang ya, saya nggak pernah, saya sendiri, nggak pernah ketemu ada kondisi di mana di dalamnya langsung dimasukin true atau false gitu ya. Kita mungkin lanjut ya seperti ini. Let lapar bernilai true. True, kalau kita baca artinya true masuk ke dalam variabel lapar, ya kan. Nah, kalau lapar, nah sebenarnya ini adalah, kalau kita, apa ya, sebenarnya ini disebut truty ya, tapi kita kita coba aja kali ya, kita 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 coba aja kali ya. Jadi let lapar sama dengan maaf, nah ya ini. Terus kita bisa cari if lapar, kan harusnya begini ya, apakah lapar sama dengan true? Kalau iya kalau iya, maka lakukan sesuatu. Jadi ketika lapar sama dengan true ya, maka kita lakukan sesuatu. Apakah itu? Ini kurang satu ya, tapi kalau 2 juga nggak masalah sebenarnya. Kalau lapar sesuatu, maka kita akan misalkan iya, benar kita lapar, kita akan konsolog apa, misalkan konsolog, "Iya, saya lapar." Lapar, oke. Kalau ini kita run ya. Nah, sini muncul, "Iya, saya lapar." Kenapa muncul? Karena laparnya bernilai benar gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kenapa langsung lapar aja boleh? Nah, di sini disebut dengan namanya truty ya, truty dan false script. Jadi, truty itu mungkin teman-teman juga bisa baca ya, truty itu adalah nilai yang selalu benar gitu. Jadi maaf, maaf maaf maaf, maaf tadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini nilai truty itu adalah ini, nih. Jadi semua yang ada di situ nilainya akan selalu bernilai benar. Jadi misalkan kayak tadi nih, tadi ada nilai false langsung, meskipun ini false tapi dalam bentuk string ya, dia akan bernilai benar. Bernilai angka, mau turun langsung boleh, dalam objek, array, bahkan nilai minus pun, koma, infinity dan lain-lain, semuanya akan bernilai benar gitu.
kecuali yang disebut dengan falsy. Falsy itu adalah nilai yang selalu salah. Jadi kalau tadi ada truthy, sekarang ada falsy. Nah, falsy itu nilainya ini. Nah, misalkan false dimasukin tadi ya, dia langsung bernilai false. Ada 0, min 0, 0n, terus kalau kita kasih string tapi nggak ada isinya. Jadi M3 string value gitu. Null, undefined, NaN ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan bernilai falsy ya, atau akan selalu bernilai salah. Jadi kalau kita di sini nih, contohnya false dan dog. Ini benar kan? Tadi kita lihat ada truthy di mana string tuh nilainya selalu benar, ya kan? Tapi ketika dia depannya ada false, dia jadi false. Dia pun sama 0, dia jadi 0. Kenapa? Karena 0 dan false ini nilainya falsy. Dan ini operator n, di mana n itu menghasilkan output benar kalau semua inputnya benar. Kalau enggak, dia bakal keluar outputnya false, begitu ya. Baik, kita lanjutkan saja ya. Nah, oh ya, tadi lupa ya. Nah, jadi kita bisa menyingkat lapar ini, sorry, kita menyingkat lapar ini sama dengan true, itu bisa kita gantinya lapar gitu. Kita run. Gitu. Nah, hasilnya juga sama, karena nilai lapar itu adalah nilai truthy. Dia bakal selalu benar. Nah, lapar ini, itu dia karena, meskipun dia menyimpan nilainya true ya, makanya dia nilainya truthy gitu. Tapi kita coba, kita pakai lapar aja, misalkan lapar. Hasilnya apa? Hasilnya pasti nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena lapar ini, dia kondisinya, coba kita konsol aja ya, lapar gitu ya. Nah, kita lihat di sini nilainya undefined. Nggak ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya, tadi kita udah coba, apa hasilnya? Adalah falsy, karena undefined ya. Jadi, ketika, maaf sebentar. Keras ini ya. Jadi ketika tadi nilainya falsy, berarti nilainya akan selalu bernilai salah. Untuk conditional, untuk bisa menjalankan di bawah ini, di bawah dua tanda kurung plural ini harus menggunakan nilai apa? Nilai dari kondisi ya yang benar. Nah, kalau kondisinya salah, dia nggak akan jalan. Untuk jalaninnya, bukan untuk menjalaninya, tapi kita kalau misalkan mau tambah gitu ya, mau tambah-tambah juga bisa, kita bisa pakai if, terus kita bisa pakai else if, dan yang paling bawah kita bisa pakai else gitu. Nah, kalau udah else, sebenarnya itu udah yang pilihan terakhir tuh. Kalau semua if yang nggak ada yang kena, ya else bakal jalan. Nah, kurang lebih begitu ya. Terus kita mulai masuk ya ke kayak ini, seperti ini. Ini juga sama ya, sama aja. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, kalau let lapar bernilai false, kalau lapar ini nggak akan terjalan. Kenapa? Karena lapar ini bernilai false, gitu ya. Nah, else adalah selain daripada if. Kalau if yang ngering terpenuhi, else bakal jalan. Nah, else ini ketika di kondisi ini, else ini dia bakal jadi tidak makan. Kenapa? Karena nilainya jadi false, gitu ya. Ini pun kita bisa kalau mau coba, ya ini juga bisa, gitu ya. Else, gitu ya. Terus console log ini saya tidak lapar gitu ya. Terus apa? Lapar ini, nah ini kan laparnya kita bernilai undefined ya. Kita tes nih, kalau undefined kan harusnya nilai falsy kan, akan selalu salah ya kan. Jadi yang muncul harusnya ini. Nah, saya tidak lapar, jadinya saya tidak lapar. Jadi akan masuk ke else, di mana itu semua kondisi yang nggak ada, dia masuk ke si else itu gitu. Terus ini if else statement. Nah, ini if else if sih, sorry ya. Nah, jadi kita contohnya langsung aja kali ya. Nah, kita lihat yellow di stoplight itu bernilai yellow ya, artinya ada string yellow. If, nah kalau kita perhatikan di sini ada else if ya. Jadi kita misalkan bisa punya multiple condition di mana kondisi-kondisi ini bermacam-macam ya. Misalkan kayak gini, ini ya yellow. Kalau stoplight red. Nah, oh bukan, tapi kita nggak pengen langsung masuk ke else, kita bisa tambahin kondisi lain, misalkan bisa tambahin kondisi else if, tambahin kondisi lagi else if, baru terakhir else gitu. Jadi bisa if, oh red, mungkin
lampu hijau kan ada ada merah, kuning, hijau. Bisa kita tambahin kondisi lagi kayak gini. Jadi if merah, oh berarti kalau else if selain daripada itu, if lagi stop at yellow, slow down, else if lagi baru go. Nah, terakhir baru nggak tahu gitu loh. Selain dari 3 itu nggak tahu gitu. Dan kalau kita perhatikan juga ya, else itu dia nggak punya kondisi apa-apa. Jadi kalau kita lihat kayak tadi tuh, else tuh dia nggak ada kurung bukanya atau nggak ada kondisinya. Karena di dalam sini else itu kan sisanya, jadi nggak perlu kondisi lagi. Itu kayak semua if selain daripada if dan else if, sisanya itu dibuang ke else itu gitu. Jadi else nggak pakai kondisi ya atau nggak pakai tanda kurung itu gitu. Lalu mungkin bisa kita lanjutkan ya. Truthy dan falsy. Nah, ini yang tadi udah sempat kita cek juga. Truthy dan falsy mengecek apakah variabel terisi namun tidak mementingkan nilainya. Ya sama kayak tadi, misalkan truthy benar, selalu benar, dan falsy itu selalu salah gitu. Jadi kalau kita lihat nih di sini, let my variable aktif 8 ya. If my variable, nah if di sini kita ngecek nih apakah ini benar gitu. Ini sebenarnya disingkat ya. Mungkin sebenarnya memang ditambahkan begini ya. Untuk awalan mungkin saya lebih suka seperti ini ya, karena jadi tidak dibacanya menurut saya lebih gampang ya untuk awal begitu ya, untuk permulaan ini menurut saya lebih gampang. Tapi mungkin kalau mungkin teman-teman sudah juga sering gitu ya pakai JavaScript, mungkin teman-teman bakal lebih suka pakai yang Truthy tadi karena lebih cepat aja gitu, dan kayak nggak perlu nambah-nambah aja gitu. Ini ya. Nah, ini juga ada Truthy, ada falsy ya. Di sini sebentar. Di sini, oke, berarti ini sebenarnya kayak semacam studi kasus aja, tapi ini tidak bisa implementasikan langsung di kode ya. Ini cuma kayak semacam apa ya? Kalau saya bilang semacam analogi aja gitu ya, apa contoh singkat aja, contoh sederhana. Dimana kalau maaf ya, maaf sebelumnya. Ada default name-nya username atau orang asing. Kalau iya benar username-nya benar-benar kita bisa default name-nya jadi username. Jadi username ini ditaruh di default name. Tapi kalau enggak, berarti stranger bisa orang lain gitu. Jadi orang lain yang jadi default name-nya. Sebenarnya kurang bisa merepresentasikan ini ya. Cuma mungkin yang tadi itu juga udah bisa merepresentasikannya tentang truthy atau falsy itu. Berikutnya kita ada switch case conditional ya. Jadi switch case ini adalah percabangan. Kalau kayak tadi kita kan misalkan if merah, kuning, hijau. Itu cuma 3 gitu. Gimana kalau misalkan kondisinya banyak? Misalkan A sampai Z. Itu kan mungkin ada banyak, kalau mau ditulis if else itu bakal banyak banget gitu. Kayak harus ini, harus itu, dan kurang efisien aja gitu. Dan dibacanya pun bakal sedikit susah ya, karena if else bakal panjang banget, nggak selesai-selesai. Kayak ini if else mana kondisi yang benar gitu kan. Nah, makanya di sini ada yang namanya switch case. Nah, switch case ini juga sebenarnya sama seperti conditional ya. Cuma kita membacanya akan lebih gampang gitu. Contoh lihat nih. Switch contohnya seperti ini. Switch expression atau kondisinya atau ekspresinya ya. Ini sintaksnya ya, sintaksnya begini. Mungkin teman-teman nggak usah terlalu ngapalin ya tentang sintaks, karena later on kita bakal pakai TensorFlow.js, dan di TensorFlow.js juga mungkin teman-teman bakal kayak bisa sambil belajar, nggak perlu terlalu difokusin juga ya. Ada switch expression atau kondisinya ya, di sini ada case. Nah, dipisah-pisah tuh dengan case gitu. Jadi seperti kalau pilihan ganda gitu ya, itu ada A, B, C, D, F, dan seterusnya gitu. Nah, di sini ada case value. Nah, nanti di expression ini itu bisa menghasilkan value 1, 2, atau 3. Jadi ketahuan nih, mana case 1, mana hasil untuk case 1, mana hasil untuk case 2,
untuk case 3 dan seterusnya gitu. Kalau misalkan case value 1, maka jalankan statement 1. Jalankan si statement itu, di dalamnya itu apa gitu. Sama kayak tadi if kalau benar ya, yang di dalam kurung kurawalnya itu ya, itu dijalankan aja, apa gitu mau dijalankan. Nah, break itu apa? Break itu adalah salah satu cara kita untuk keluar dari ini semua gitu loh. Dari switch-nya ini. Kalau misalkan kita ya coba pakai break ya, nanti dia bakal nggak akan berjalan sesuai sama kita mau gitu. Dengan adanya break, kita udah ngelakuin, misalnya kita mau ngelakuin A, B, C, D, E gitu ya, pilihan ganda, A kita udah lakuin, udah kita nggak bisa milih B, C, dan seterusnya gitu. Nah, kita nggak bisa milih lagi. Kita udah keluar dari si conditional itu, kita udah keluar dari switch yang gede ini nih. Udah, kita nggak pilih-pilih lagi. Nah, default di sini adalah kalau tidak ada case yang terpenuhi. Misalkan case value 1, 2, 3-nya, oh nggak ada semua. Sama kayak else, kalau tadi ya itu ada else. Nah, kita bisa pakai default. Kalau teman-teman perhatiin, teman-teman juga bakal sadar kalau di default ini dia nggak ada ininya, nggak ada kayak A, B, C, D-nya gitu. Ya udah aja, tinggal ngelakuin apa nih kalau selain itu. Nah, di sini juga nggak ada break. Kenapa nggak ada break? Karena udah ngelakuin ini, udah, maksudnya pasti langsung keluar gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu tambahin break ya. Nah, ini contoh aja ya, contoh di sini var button push 1, terus ada switch. Nah, switch sebentar, maaf. Switch ada. Nah, switch-nya ini apa? Kondisi button push. Button push itu kan nilainya 1 nih. Di dalam button push nilainya 1 kan. Switch button push. Nah, lihat case-nya, ada case 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau ini 1, dia matikan TV, ya kan? Ini kalau kita lihat kayak tadi, ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya ini bentuknya objek ya, Tapi mungkin coba kita lihat di source lain ya, switch JS ya. Kita lihat dulu. Nah, ada nih. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai di sini ya. Di sini kalau kita lihat dia bentuknya pakai objek ya, dan objek ini mungkin nggak begitu merepresentasikan, tapi intinya kalau misalkan seperti ini ada case, text, dia bakal break dan lain-lain. Teman-teman di ekspresinya ini juga bisa isi apa aja sebenarnya sih. Mau pakai, nah seperti ini misalkan, mau alert, mau console log, mau ngelakuin fungsi, mau ngelakuin misalkan mau let A sama dengan 10, misalkan mau apapun itu bisa gitu di expression itu. Jadi nggak harus pakai objek ini kan sorry, ini bukan objek. Ini bukan objek, cuma saya kurang paham kenapa dia pakai di sini ya. Atau mungkin harus ya? Sebentar. Coba kita cari dulu. Sebentar, saya mungkin juga sudah sedikit lupa ya. Nah, seperti ini. Oh iya, benar. Sebentar. Sepertinya nggak perlu ya, nggak perlu ada kurung kurawalnya lagi makanya. Jadi kalau kita lihat, ini sebenarnya nggak perlu nih. Yang perlu itu di switch ekspresinya apa, terus buka kurung kurawal, udah di dalamnya nggak perlu ada kurung kurawal lagi sebenarnya. Jadi kalau kayak gini lihat nih, nah switch age, case 10, 20 dan lain-lain ini sebenarnya nggak perlu ada kayak kurung kurawal seperti ini gitu, nggak perlu sebenarnya. Malah kalau menurut saya kayak gini tuh lebih susah untuk malah menurut saya kayak gini lebih susah untuk kita lihat ya mana gitu case. Kalau seperti ini lebih gampang. Oh, case ini di dalamnya isi apa aja? Oh, ada console log, ada break gitu. Jadi lebih gampang buat dibaca aja sih, lebih gampang buat dibaca aja sih. Berikut masuk ke ternary operator. Nah, ternary ini mungkin short syntax dari if else gitu. Jadi kalau tadi kita ada if else ya, ternary ini menyingkatnya supaya lebih apa ya, lebih
baris kode yang akan kita tulis itu lebih sedikit gitu. Penulisannya bagaimana? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat di sini, let is now still ini variabel bernilai true gitu. Nah, kita bisa langsung panggil is now still tanda tanya. Tanda tanya itu kita sebut dengan ternary operator di sini. Maksudnya apa? Cara bacanya itu begini. Is now still tanda tanya, kita nanya, kalau benar, maaf, bentar. Ini sama aja kayak, ini sama aja seperti is now still, apakah dia benar? Kalau benar, lakukan ini. Titik 2, kalau salah, lakukan ini. Jadi sama seperti kalau tadi kita if, kita, bentar. Seperti ini misalkan ya, kita akan bisa menyingkat ini jadi seperti ini gitu. Caranya bagaimana? Bisa kita buat seperti ini. Ini kita close aja ya. Kita bisa buat seperti ini. Jadi lapar, tanda tanya, kita nanya nih, lapar nggak? Gitu ya. Lapar atau enggak gitu. Kalau lapar, lakuin apa? Kita akan konsol log. Nah, iya lapar. Iya lapar. Nah, kalau tidak, kita akan konsol log juga. Nah, typo ya. Tidak lapar. Oke. Udah, di sini ini disebut dengan ternary. Apakah atas hanya pada 2 saja? Jawabannya enggak sebenarnya. Kayak misalkan ada if else gitu. Nah, ketika misalkan apakah lapar iya? Oh, seperti kita coba contohkan dulu ya. Kita lihat di sini. Nah, ya kan? Ini sama aja tuh. Apakah lapar? Iya, lapar. Kalau tidak apa? Nah, kita bisa menggunakan ternary ini untuk juga if else misalkan. Hanya saja mungkin akan sedikit lebih misalkan kita tambahin di sini ya, akan sedikit lebih susah ya. Misalkan let hujan deh misalkan, meskipun nggak ada hubungannya, cuma anggaplah hujan. Let hujan sama dengan false. Terus kita bisa di sini ya, kita bisa misalkan di sini kita tambahin lagi ternary misalkan. Itu juga bisa. Misalkan let hujan. Apakah iya? Kalau iya console log hujan, console log tidak ya. Kita kalau ini akan jalan sama karena ketika dia benar dia akan langsung konsol log, nggak akan lanjut ke bagian yang sini, tidak akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Tapi coba kita ganti true-nya menjadi false misalkan. Jadi false misalkan. Apa yang terjadi? Nah, dia akan ketika laparnya itu nggak bernilai benar, dia akan lanjut ke, kan ibaratnya seperti ini ya. Ini satu blok ya, ini satu blok gitu. Karena di antara titik 2 itu kayak hanya pilihan yang depan atau yang belakang. Nah, yang belakang itu ternary lagi. Apakah hujan? Kalau iya, lakukan ini. Kalau tidak, lakukan ini. Nah, jadi ini mungkin bakal sedikit pusing ya kalau misalkan kita ada ternary dalam ternary. Jadi kayak ada if else, ada if, terus ada else if, ada else gitu. Itu bakal sedikit mungkin kita bakal sedikit tricky ya untuk bikinnya jadi rapi gitu ya. Makanya kalau untuk kondisi-kondisi yang mungkin ada else if gitu ya, itu kita bisa pakai yang namanya else if aja kayak biasa. Nah, kalau untuk sedikit-sedikit cuma kayak apakah iya atau tidak, kita bisa pakai ternary mungkin. Terus kalau misalkan banyak sekali, kita bisa pakai yang namanya switch case. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pilih nih. Cuma mungkin rekomendasi saya teman-teman amannya pakai if else dulu aja. Jadi kalau ternary mungkin teman-teman kalau udah kayak mulai sering pakai if else terus kayak kok lambat ya, mungkin bisa coba pakai ternary, atau mungkin kayak teman-teman suka if else-nya banyak banget terus kayak pengen pakai switch baru coba switch case. Tapi kalau sekarang kayak tentuin wah kalau gini saya pakai apa, mungkin jangan dulu karena
bakal pusing sendiri gitu, mending pakai if else dulu aja, ngerti konsep-konsepnya, nanti baru kalau udah ketemu, apa ya, ketemu yang pakai itu, baru pakai itu gitu, pakai untuk spesifik job-nya pakai apa, misalkan mau pakai switch keys kah, mau pakai ternary kah, atau pakai else if biasa gitu. Oke, berikut ini ada exercise mungkin, buat teman-teman yang pengen, eee, ngerjain ini juga bisa, tapi kayaknya kita coba lanjut aja ya ke materi selanjutnya, karena masih ada beberapa materi yang harus, di-cover ya selain ini aja. Oke, mungkin, saya cukupi sekian dulu. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan terkait dengan JavaScript, masih JavaScript dasar, yaitu looping ya, atau perulangan. Mungkin sekian saja akan saya coba, lanjutkan di kesempatan berikutnya.